Shalom, selamat malam. Kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, Saudara, pemuda remaja, serta anak-anak yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan tangan kasih Tuhan. Senang rasanya kita dapat berjumpa kembali dalam ibadah kebaktian rumah tangga kita yang pertama di tahun 2021 secara online pada hari ini, hari Rabu tanggal 27 Januari 2021. Masih dalam keadaan kondisi COVID-19 saat ini, akan tetapi janganlah kekhawatiran kita pada saat ini menyurutkan rasa sukacita kita di dalam beribadah dan bersekutu dengan Tuhan Allah kita. Kebaktian rumah tangga kita pada malam hari ini akan dilayani oleh pendeta jemaat, Ibu Pendeta Erna Demosti Butar-Butar, bersama dengan para penatua dan juga warga jemaat yang turut ambil bagian dalam ibadah kebaktian rumah tangga hari ini. Besar harapan kami untuk jemaat sekalian dapat turut ambil bagian dalam kebaktian kita pada hari ini. Selamat beribadah, tetap semangat, tetap berkarya di dalam Tuhan, dan tetap melakukan protokol kesehatan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan Yesus yang adalah sumber penolong memberkati kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bahwa kembali kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing dan datang dalam kebersamaan, dalam hati dan dalam roh yang Tuhan berikan kepada kami untuk beribadah secara daring. Dan saat ini kami mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Tuhan, Kau memimpin hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, dan begitu juga memimpin setiap anak-anak Tuhan yang akan mendengarkannya. Mari Tuhan, Kau pimpin dan sertai, kuasai kami di dalam kuasa Roh Kudus, sehingga firman Tuhan yang akan hamba-Mu sampaikan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Begitu pula setiap kami mendengarkannya dapat menerima firman Tuhan ini dan hati kami tersentuh. Kami rindu untuk kehidupan selanjutnya. Apa yang kami dengar hari ini ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga setiap hari kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mari Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu, dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri haruslah berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira, dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya, sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memelihara di dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat pandemi apakah yang saudara-saudara rasakan? Tentu sampai hari ini. Bagi kita yang bekerja di rumah atau WFH, bagi anak-anak yang belajar di rumah,
maupun untuk kita semua yang mengendalikan diri kita untuk tidak keluar rumah untuk sesuatu yang tidak mendesak atau penting. Apa yang saudara lakukan untuk mengisi waktu saat harus di rumah? Pada bacaan ini Rasul Paulus mengatakan waktu telah singkat di ayat 29. Dari sini kita bisa melihat bagaimana Rasul Paulus begitu menghargai waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Jangan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan dalam kehidupan kita. Baiknya kita mempergunakan untuk hal yang bermanfaat, yaitu untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Nasihat demikian nampak dalam bacaan kita, di mana Rasul Paulus karena keyakinan yang kuat pada dirinya dan juga pada kekristenan masa itu, di mana pada umumnya berbicara perihal kedatangan Tuhan kembali, yaitu dengan waktu yang segera. Ungkapan waktu telah singkat menyadarkan kita bahwa hidup kita ini ada waktunya dan tidak untuk selama-lamanya di dunia yang fana ini, seperti yang disampaikan di ayat 31 tadi. Kita hidup dalam suatu masa di mana semua hal duniawi akan segera berakhir. Nasihat ini terasa keras memang Bapak Ibu Saudara. Bagaimana tidak, gambaran kehidupan suami istri yang dipakai oleh Rasul Paulus, di mana ada penekanan bahwa untuk menyenangkan pasangan itu seolah-olah adalah sesuatu yang duniawi, yang berakibat pada pementingan kepada hal yang duniawi. Makanya dikatakan di ayat 29 tadi bahwa orang yang beristri harus berlaku seolah-olah tidak beristri. Kenapa demikian? Karena rupanya ketika seseorang beristri, dia akan mengutamakan istrinya daripada hal yang lain. Dan bisa saja segala banyak hal yang dilakukan untuk menyenangkan istrinya dengan materi, dan seorang tidak lagi berfokus kepada kehidupan bersama dengan Tuhan, tapi kehidupan yang duniawi. Begitu juga sebaliknya terjadi istri yang sibuk melayani suami, bahkan dalam situasi ekstrim seringkali kesibukan itu oleh karena takut kepada suami, sehingga tidak punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Bagaimana bagian yang kedua tentang gambaran dan sikap tindakan kita di dunia, baik terhadap kesedihan maupun kegembiraan. Jemaat diingatkan untuk melihat itu semua dengan situasi yang berbeda. Yang sedih seolah-olah tidak sedih, yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Kenapa? Karena itu terkait hal yang duniawi. Dan hal yang duniawi ini akan segera berakhir. Oleh karena itu, tujuan dari pembacaan Alkitab kita hari ini, nasihat ini adalah supaya kita berfokus kepada Tuhan, kepada rumah sorgawi, bukan rumah yang ada di dunia ini yang akan berakhir. Dengan waktu yang singkat, kita diajak untuk lebih fokus kepada hal-hal yang surgawi atau hal-hal yang kekal, bukan masalah-masalah atau hal-hal duniawi yang akan berlalu. Bapak Ibu Saudara, anak-anak, mari kita pergunakan situasi pandemi ini. Tentu kita rasakan berat, ditambah dengan berbagai macam bencana alam yang kita dengar di Indonesia. Belum kita merasa tenang
karena pandemi ini belum berakhir, tapi kita sudah mengalami bencana di berbagai tempat. Kita diajak bagaimana kita melihat situasi dan kehidupan kita dan mempergunakan waktu yang Tuhan berikan ini dengan penuh perhatian kepada hal-hal kehidupan kekal. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita kerjakan pada masa pandemi? Kalau kita semua harus berada di dalam rumah, suami, istri harus bekerja di rumah, apa yang dapat kita lakukan? Ada mungkin membuat kita merasa tegang, stres karena tekanan pekerjaan kita itu menjadi lebih berat dari sebelumnya, sehingga kita tidak dapat mengatur emosi kita. Kita lebih mudah marah mungkin, cepat tersinggung mungkin, apalagi kalau dengan WFH berpengaruh juga kepada penghasilan kita. Sehingga seringkali situasi ini kita mendengar ada begitu banyak pertengkaran, ada gugatan perceraian di masa pandemi ini oleh karena situasi-situasi yang demikian. Bagaimana cara kita melihat dalam kacamata iman bahwa kehidupan kita tidak akan berada di dunia ini terus-menerus, tapi kita akan menuju kehidupan yang kekal. Bagaimana kita membangun suasana di rumah dengan segala keterbatasannya. Saya memahami mungkin tidak semua kita mempunyai ruangan kerja, sehingga kita harus melakukannya semua di sana. Bahkan dalam pertemuan psikososial ada satu kondisi yang sangat menyedihkan. Bapak Ibu bekerja di atas meja seperti ini dengan bangku yang terbatas, lalu anak-anak mengerjakan PR-nya di kolong meja. Dia mengerjakan oleh karena situasi dan kondisi rumah yang sangat terbatas dan tekanan pekerjaan yang mengharuskan mereka tidak bisa memperhatikan anak-anak. Tapi betulkah sepanjang 24 jam tidak ada waktu buat kita untuk mengubah suasana itu menjadi suasana sukacita, Bapak Ibu Saudara? Adakah cara-cara lain yang bisa mengubah suasana kita? Saya ingat masih zaman saya kecil, bapak saya memang sengaja libur hari itu dan kemudian kami main ular tangga. Bapak Ibu masih ingat ya, ular tangga, tapi masih pakai kertas, tidak pakai yang virtual. Ludo, dan di sanalah kami berlima waktu itu. Anak-anak 3 orang, bapak ibu bermain bersama, mempergunakan waktu hari libur orang tua dan kemudian bermain bersama. Sejenak kami tidak memikirkan makanan dan minuman yang kami makan saat itu, tapi sukacita bermain bersama dengan orang tua membawa suasana yang hangat dalam rumah. Mungkinkah Bapak Ibu bisa menciptakan suasana seperti itu di rumah? Atau kalau kita orang dewasa semua, anak-anak sudah menjadi dewasa, mungkinkah kita menggunakan situasi ini? Mungkin tidak perlu sepanjang 24 jam kita mempergunakannya untuk suasana kehangatan seperti ini. Tapi mau mengajak, kita mengarah kepada bagian yang memberikan semangat kepada kita. Apalagi kalau hari ini kita punya kesempatan bersama-sama mengelilingi meja kecil kita ini untuk beribadah bersama. Tata kebaktian yang sudah dibagikan oleh gereja kita pergunakan. Seolah-olah kita berada di dalam gereja. Seolah-olah kita adalah majelis gereja. Sehingga kitalah yang memimpin kebaktian itu. Dan membawa suasana kehidupan persekutuan bersama di dalam rumah kita. Bisakah kita, Bapak Ibu Saudara, mempergunakan waktu ini untuk menjadi lebih dekat dengan anak-anak kita? Hai anak-anak, para pemuda, para remaja, bisakah kita ciptakan suasana di rumah ini, suasana yang memperdekat kita antara anak dengan orang tua dengan anak? Yang mendatangkan sukacita, bahwa kita bersukacita karena Tuhan memberikan keluarga yang saat ini
ada bersama-sama dengan kita. Ingat saudara-saudara, tidak semua anggota keluarga bisa berkumpul seperti keluarga Bapak Ibu yang bisa berkumpul. Ada anak-anak yang harus berjauhan dengan orang tua oleh karena kondisi ekonomi, oleh karena kondisi kehidupan, oleh karena pekerjaan orang tua yang harus keluar kota atau harus keluar negeri. Tidak semua keluarga punya kesempatan seperti itu. Tapi kalau dalam masa pandemi ini kita punya kesempatan itu, mari. Sehingga melahirkan ucapan syukur dari mulut kita, melahirkan sukacita dalam mulut kita. Dan bisakah sebagai gereja kita mengembangkan ide-ide kreatif untuk mengisi waktu kita di rumah? Bahkan sebagian orang mengembangkan bisnisnya dari rumah. Sebagian orang punya kesempatan mengembangkan hobinya. Waktu sebelum masa pandemi tidak dapat dikerjakan, saat masa pandemi dapat dikerjakan. Dan harapannya kita bisa menggunakan masa ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Kesempatan yang kita pergunakan dalam waktu yang singkat, yang kita tidak tahu apakah hari ini kita bisa melewati pandemi dan kita tidak terkena virus itu. Atau mungkin daerah kita akan mengalami bencana alam. Tapi kita punya kesempatan waktu yang saat ini baik kita pergunakan dengan sungguh-sungguh. Atau mungkin tidak oleh karena pandemi, tidak oleh karena bencana alam. Mungkin hari ini adalah hari terakhir kita bersama dengan keluarga kita. Mari Bapak Ibu Saudara, anak-anak, kita pikirkan bukan hal-hal duniawi yang membuat kita sedih, yang membuat kita gembira, tapi bagaimana kita melihat itu dalam iman percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kehidupan bagi kita itu harus punya makna, harus menjadi berguna, harus menjadi berkat. Bukan saja buat diri kita sendiri, tapi buat orang lain juga. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita dipanggil untuk berpikir, bersikap, berbuat, berpusat kepada Allah. Seperti yang disampaikan dalam Kolose 3 ayat 23 demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk mewujudkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Amin.